Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Om dan Tante di channel YouTube Om Jum ya. Ini masuk di Om Jum ya, Pak? Oke. Siang hari ini saya kedatangan tamu. Ini dari Disnaker Wonogiri, teman SMA, Pak Kabid. Kabid apa, Om? Latas. Pelatihan dan produktivitas. Oh, pelatihan dan produktivitas, Pak Joko Prab. Oke, terus ini ada Ibu. Saya Dwi. Bu Dwi. Iya. Dari LPK, anak buahnya Pak Joko. Oke. Ini Hilsi. Hilsi itu apa tuh? Himpunan Lembaga Latihan Mitra Disnaker. Oh, Ya, gitu. jadi kami LPK itu di bawah Hilsi. Oh, ini ada satu kepengurusan di Wonogiri gitu, Bu? Ada. Kebetulan saya sekretarisnya. Termasuk LPK Degar Sport. Betul, Oh. Masuk anggota di gitu. organisasi. Oke. Berarti ini besar juga ya ini. Dari LPK seluruh Wonogiri ya. Oke. Terus mereka ada Budiah. Ini Budian ya, Budian ini kepala sekolah SMK Sudirman 1. Oke, terus sebelahnya Budiah dari ya. Oke, ini dari SMK Sudirman. Oke, terus ini ada Om Dimas, ini di Bromin Entertain, anak perusahaan Regar Sport, sama ini Om Wahyu. Ini LPK-nya Regar Sport di bawah HRD gitu. Oke, jadi siang hari ini kita diskusi ya, kayak untuk matchmaking lah, ide segala macam yang mungkin bisa istilahnya disamakan tone-nya, ya, intonasinya biar nanti akan membuahkan ide-ide yang menurut ya harapan kita lebih gila lah dari perkembangan hari ini gitu. Kalau milenial harus ngomongnya gila gitu loh, gak bisa yang pakem-pakem gitu. Karena Regar Sport memang tahun ini opening vision itu memang di transformasi digital. Jadi kita pengen merubah orang mengenal Regar Sport yang awalnya itu hanya perusahaan jersey gitu. Tapi hari ini itu ada satu pekerjaan yang lebih besar dari itu. Ini tentang basis data, tentang digitalisasi, tentang platform, startup dan lain sebagainya, konten kreator dan lain sebagainya. Nah, salah satunya hari ini tentang mungkin adalah nanti speknya di pelatihan ya, bagaimana menyiapkan inkubasi dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah satu support untuk membangun ekosistem digital ini di ranah konten kreator, pemegang kendali produk dan lain sebagainya. Jadi produknya ada realnya, tapi untuk digitalisasi itu harus dibuat dalam konten, Bu. Jadi kita kadang jualan, bener kita jualan mete, tapi sebenarnya yang ditawarin kan fotonya. Nah, foto ini konten, padahal metenya masih di Wonogiri gitu. Jadi ternyata hari ini kita sudah ada transformasi seperti itu. Produknya real, tapi untuk bisa laku di online dia harus dikemas sebagai konten. Nah, itu yang hari ini mungkin kita kalau harapan kita mungkin banyak yang nonton nanti terus mindset ini berubah sedikit untuk di lokal Wonogiri gitu. Jadi kita mulai dari Pak D nih, Pak D Joko. Mungkin diskusinya harus dikembangkan dari mana dulu, Pak D? Silakan. Sebenarnya kalau pelatihan itu kan sebenarnya identik dengan pendidikan, Mas. Iya. Dan para pelaku atau yang akan subjek maupun objeknya pendidikan itu kan mau nggak mau ke sekolah ya. Iya. Sekolah. Nah, kalau menarik hal itu mungkin basicnya itu memang benar-benar notabene hari ini tuh masih ada sekolah gitu, bukan nggak ada sekolah. Meskipun ada beberapa orang sekarang itu yang orang tuanya menyekolahkan anaknya di luar sekolah, pendidikannya nggak sekolah, tapi dia menyebutnya itu ya sekolah untuk mereka gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pendidikan yang notabene sekarang itu yang ada seperti ini, apakah ini juga akan match dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar sekarang ini dengan digitalisasi tadi loh? Itu sih. Jadi banyak yang bukan banyak sih, memang sekolah itu kayak dibuat anak-anak itu seperti operator aja, jadi operator gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kayak robot, jadi mereka jadi anak-anak yang Pasif ya. Pasif. Mungkin dari sisi mindsetnya nggak terbentuk, lebih banyak dia hanya cekoki nanti kalau sudah sekolah lulus punya ijazah terus bekerja gitu lah. Hal-hal seperti itu. Apakah ini mungkin dikembangkan paradigmanya apakah masih relevan dunia pendidikan sekarang ini dengan
kebutuhan digital tadi. Kalau saya memang sepakat cuma hanya mindset ya Pak De. Jadi misal gini, ada satu konten YouTube ya, itu Study by Us. Dia 2 jam sampai 3 jam tayang. Jadi durasinya itu bisa 2 jam 3 jam. Itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Dia itu hanya aktivitas belajar, buka buku. Study by Us. Iya. Tapi itu ads-nya tinggi. Cuma Pengunjungnya pakai jutaan. musik. Ada musik, atau nggak ada dalam, musik enggak, malah. bahkan ada yang pakai musik, ada yang enggak. Kalau dibilang itu aktivitasnya, tapi manakala mindsetnya jadi itu konten, dia belajar sambil menghasilkan. Jadi sebenarnya dari apa yang sudah dijalani hari ini, dari dulu sampai hari ini pun tidak ada satu spek yang akan ditinggal. Cuma bagaimana kita mentransform ini ke tantangan digital hari ini. Belajar, tapi bagaimana ini tetap ada ranah keproduktif, tidak melenceng ke arah belajarnya. Sama seperti kayak konteks, kenapa ada ruang guru? Karena banyak mungkin yang pengen jadi guru tadi tidak bisa. Akhirnya dia harus buat konten-konten mengajar kan gitu. Tapi ternyata hasilnya mungkin jauh lebih besar kan gitu. Jadi ini mungkin saya mindset. Kalau tentang need-nya tidak ada yang berubah, tapi bagaimana kemudian kita mengubah mindset-nya kan gitu. Jadi menurut saya masih relate sih Pak De. Jadi mungkin sepakat bahwa kalaupun nanti mungkin diskusinya menghasilkan mungkin pelatihan bareng dan lain sebagainya, tapi bagaimana juga menciptakan case produknya ya, produk digitalnya. Makanya saya siang ini saya ngajak Bromin Entertain ini, karena kita bicara hari ini pun sudah produk gitu, konten, gitu, udah konten gitu, gitu. Mungkin Jadi mindset yang punya konsep gitu ya. iya. Punya Value-nya tidak hanya sekedar proses yang dia jalani gitu. Mau sedang apa dia? Mau latihan menjahit, ternyata dia bisa membangun tutorial jahit. Kemudian konsistensi waktu uploadnya 1 minggu, dia tetap belajar jahit tapi dia membangun konten. Nah, itu sudah value yang berbeda. Masak pun juga seperti itu. Sama. Nah, nanti di sekolah pun sebenarnya juga sama, Bu. Nah, kalaupun anak-anak juga awalnya mungkin ada yang belajar tentang desain, gitu. Ujung-ujungnya dia tahu bahwa desain dia akan laku kalau itu masuk ke digital. Tapi kemudian hari ini nggak harus nunggu itu, dia sedang berproses pun juga membangun konten bisa. Gitu. Oke, kita lanjut. Kalau dari need kebutuhannya di SMK bagaimana Bu sebenarnya Bu? Yang kita bicarakan hari ini terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya dari SMK sendiri itu sebenarnya yang dibutuhkan hari ini yang seperti apa? Kita ini nanti kan ke tahun yang akan datang ini kan dituntut untuk link and match dengan industri. Di kita ada jurusan multimedia. Saya lihat kalau di DKR ini kan banyak sekali yang bisa kita atau mungkin bisa kerjasama gitu. Selain untuk desain mungkin seperti ini tadi konten-konten itu kan juga bisa. Anak-anak memang untuk ke situnya kurang gitu, siap. Kalau misalnya di Sport ini ada program apa kita. Oke. Jadi kalau di kita itu hari ini ada 6 inkubasi sih ya. 6 inkubasi. Yang pertama itu inkubasi di marketing, digital marketing, dan itu sebenarnya itu memang menjual produk Regar Sport. Tapi karena kita itu membuka peluangnya itu tanpa syarat, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, tanpa batas apapun. Jadi semua orang bisa masuk. Ini sebenarnya memberikan pembelajaran awal tentang marketing online. Jadi gratis. Marketing online gratis. Cuma kita harapkan sih setelah dia mempelajari ini, mereka bergerak bisa membangun cash flow di Regar Sport. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya inkubasi ini, marketing online ini tidak hanya untuk Wonogiri, tapi seluruh Indonesia. Yang hari ini itu jaringan kita tercatat di sistem itu 95.000 orang yang gabung jadi reseller Regar Sport ini. Ya, jadi ini juga nanti bisa di anak-anak SMK. Di marketing online ini juga inkubasi ini bisa. Tadi juga di Karang Taruna, di Ibu PKK, itu semua bisa. Bahkan ibu rumah tangga atau bisa semua.
Nggak ada batasnya gitu. Itu di sini diajarkan dulu gitu. Semua Bu. Jadi bisnis itu apa? Mulai dari menempatkan mindset yang benar, bertindak benar, mengatur keuangannya benar, sampai ke financial planning, mengatur aset segala macam pun kami mengajarkan itu. Kami ada pembinaan itu. Memang itu step by step ya Bu. Jadi tidak seperti teori yang langsung semua disampaikan, tidak. Tapi case-mu harus di sini dulu. Kamu harus membuktikan by rutinitasnya itu seperti ini dulu gitu. Jadi step by step. Jadi kita lebih ke trial experience gitu. Kemudian yang kedua inkubasinya itu adalah inkubasi jahit ya. Jahit. Kalau jahit mungkin hampir sama ya seperti yang lain. Cuma kita berubahnya hari ini sudah ke dari level konveksi ke garment. Sudah ke bagaimana orang bisa menjahit utuh satu produk, sekarang sudah harus line. Nggak bisa satu produk utuh. Tuh. Yang ketiga itu inkubasi di desain. Nah, desain ini nanti pengembangannya adalah ada yang akan masuk ke titik desain, ada yang masuk ke layout. Nah, tapi kalau hanya 2 part ini, pasti kebutuhannya nggak akan nyampe 1.000 orang. Artinya, kita juga nggak bisa kemudian part ini selesai di sini. Lalu apa yang kita pikirkan? Akan membuat jual beli desain. Artinya nanti titik desain yang kita sudah punya sekitar 30 orang owner ini, mereka hari ini kan sudah ngangkat karyawan. Mereka akan juga membuka reseller desain, Bu. Jadi reseller desain ini bisa menjual desain nanti. Jadi nggak harus istilahnya itu mereka jadi karyawan kita dulu, nggak. Tapi bisa menawarkan desain ini sudah tak jual bisa nggak kan gitu dari rumah-rumah. Nah, karena seperti ini mestinya kita juga membangun lokal ini juga melek ke desain grafis. Nah, kita berharap memang kita bersyukur bisa ketemu dengan SMK Sudirman ini karena akhirnya ada harapan di kami itu untuk membangun desainer ini ke angka ribuan orang gitu. Jadi kita nanti memang harapannya di desainer ini memang benar-benar play 100% untuk segera dijalankan ya gitu. Yang keempat programmer, Bu. Nah, cuma bedanya kalau programmer ini ada keterbatasan bahwa ini hanya bisa kami buka di bootcamp di internal kami. Jadi kita belum bisa membangun kurikulum keluar gitu. Karena sejujurnya ini juga autodidak ya, Om. Jadi ini rumusnya itu ya di kurikulumnya itu hanya dibangun oleh internal dan dipakai oleh internal. Jadi belum bisa dikatakan. Kurikulum kan poinnya lebih tinggi loh. Kurikulum SKKN. Iya. Gitu. Yang kelima itu broadcast. Broadcast ini nanti tentang konten kreator, editing video, tapping, produser, sutradara, copywriter, penulis naskah dan lain sebagainya itu nanti ada di Bromin Entertain ini. Yang keenam itu manajer trainee. Lah kalau manajer trainee ini dikhususkan untuk anak-anak S1. Itu karena ini yang akan di istilahnya diarahkan ke pelaku startup, Bu. Jadi nanti ke bisnis owner yang dia akan memegang kendali project seperti itu. Nah, mungkin yang kami akan sharing ke SMK itu pilihannya marketing sama desain. Nah, Marketing digital ya. Marketing digital ini sama desain gitu. Itu untuk anak-anak yang sudah lulus apa yang masih Bahkan bisa yang masih sekolah. Yang lulus belum bekerja juga bisa. Ya, pasti nanti keterbatasan waktunya kita hanya akan istilahnya itu bagi mereka tidak dituntut untuk menghasilkan, tidak, tapi mereka bisa mengakses pembelajaran. Tapi misalkan Bu sampai nanti harus ada pengawasan transaksi dan lain sebagainya, kita juga akan membuat plot projectnya itu bisa bekerja sama misalkan dengan perbankan di Wonogiri. Kita ada proyek nih mau membuka kelas marketing di SMK Sudirman yang mewajibkan setiap orang itu kan harus punya rekening kan, Bu, gitu. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan perbankan untuk mereka membuka rekening ini. Jadi itu bisa kita buat untuk di branding sebagai moving lokal masih bisa lah. Gitu. Nanti arah di teknisnya seperti apa, syukur nanti kita dapat bisa membantu di pembukaan rekening CSR-nya segala macam itu untuk plotting project ini. Jadi nanti secara teknis mungkin akan lebih banyak pembicaraan dengan dari tim direksi ya, nanti bisa diajukan. Mungkin 2 itu, Bu, yang di marketing sama di desainer gitu. Nah, mungkin ketiga sama di konten, di broadcastnya. Jadi 3 di desainer, marketing sama di konten kreator. Mungkin dari Bu
Dwi. Ibu Dwi, Iya Pak, saya dari tadi sedikit terus bervisual gitu ya. Bervisual. Jadi dari ide-idenya Bapak itu tadi, karena saya di sini tadi dari Hilsi ya. Terus bagaimana sih nanti teman-teman Hilsi ini bisa kolab juga? Kalau SMK tadi jelas dengan pelatihannya. Nah untuk Hilsi ini begini, kondisinya teman-teman lembaga pelatihan ini juga pun kan mereka ada beberapa yang sudah membuka program komputer seperti itu ya. Namun sebatas hanya pelatihan tanpa visi yang luar biasa seperti punya Regat seperti itu. Nah, bisa nggak sih kerjasama juga, misalnya nih dari LPK itu sebetulnya mampunya pelatihannya di apa seperti itu? Karena kalau kami juga kan ada yang dengan masyarakat kayak gitu juga free, gratis gitu. Nah, cuman kan kami istilahnya belum punya visi lebih ya, nantinya menjadi apa, terus bisa link dengan dunia kerja atau apa, itu kan belum ada. Selama ini mungkin kelemahan kami ketika ditanya sama Pak Joko, penempatannya kemana, usahanya apa, itu kan masih belum bisa menyajikan datanya. Ketika mungkin ini lulusan dari lembaga kami A, B, C, jadi ngapain, kerja di mana, itu kan masih tanda tanya. Karena istilahnya di LPK ini masih ngajar, tadi kurikulumnya juga ada yang berbasis SKKNI, ada juga yang tambahan lokal, dan juga kadang-kadang di standarisasi instrukturnya itu istilahnya semampunya gitu kan, semampunya yang dipunyai kemampuan instrukturnya apa, ya itu hanya itu yang diajarkan. Misalnya dia hanya punya produk Office, ya udah cuman Word, Excel, PowerPoint, istilahnya kan seperti itu. Namun belum ada kedepannya ini bagaimana pengembangannya. Jadi wawasannya masih terbatas ketika mungkin mengajarkan digitalisasi ya, HP itu kan tadi juga belum larinya, belum sampai ke tingkat untuk transaksi bisnis begitu. Oke. Pertama kalau langsung pada korelasi fisik LPK ya, dari output yang dikeluarkan LPK mungkin kita nggak bisa langsung berkorelasi tentang hal-hal yang lebih konkret tentang seperti penyaluran tenaga kerja dan lain-lain, mungkin belum. Tapi mungkin saya bisa menengahi dengan usulan gini, Om. LPK ini sebenarnya ini lembaga profit atau non profit, Bu? Profit. Oke. Jadi kalau ini misalkan lembaga profit, yang kita bisa sadorkan adalah kalau ada LPK di bawah HLC yang mau masuk berkorelasi bagaimana cara menguntungkan dan memberikan fitur tambahan, akan kita fasilitasi dalam konteks keagenan. Oke, keagenan di Regar Spot. Nanti kena keagenan ini, dia akan mempunyai hak membawai reseller. Oke, reseller ini itu akan diajari tentang marketing online tadi. Lah, keuntungan agen itu yang mana? Keuntungan agen itu adalah ketika marketing reseller itu menghasilkan transaksi, agen itu mendapatkan margin diskonnya. Walaupun dia sebenarnya tidak pada basis pelayanan gitu. Jadi materi marketing online ini sebenarnya juga bisa memberikan profit tambahan kepada peserta LPK. Di lain sisi, LPK-nya sendiri juga mendapat pendapatan yang sah atas itu. Itu. Tadi yang saya bingungkan juga di SMK Sudirman ini nanti gimana, Bu? Apakah mereka akan didaftarkan semua reseller, terus agennya milik siapa, kan jadi bingung. Gitu. Misalnya gini, Mas, untuk SMK Sudirman, pemasaran kan juga ada. Jadi nanti misalnya kita buat kelas Regar Spot gitu di sana gimana? Bisa, Bu. Marketing online-nya bisa. Desain grafis. Oh enggak, berarti nanti marketing ini akan menjadi program project yang berbeda dengan yang didesain. Beda. Nanti beda. Cuma kalau di desain ini mungkin tidak ada efek ya, Bu ya. Karena dia benar-benar keahlian. Tapi kalau marketing ini masalahnya ada efeknya gitu. Nah, ada uang. Bisa juga desain tadi. Desain yang dijual itu aja. Oh, kita belum. Sistem baru tahun depan kalau yang dijual ini. Jadi ini baru tentang pembelajaran desain. Mungkin nanti kalau lulus dia bisa daftar di Regar Spot baru gitu. Tapi masalahnya kalau marketing ini dia nyoba terus dapat transaksi, itu sudah ada profitnya gitu. Lah, padahal ada dua korelasi. Dia sebagai reseller siswanya, lalu agennya ini milik siapa, Bu? Itu. Nah, karena reseller itu pasti di atasnya agen. Tapi Gitu. kalau di SMK Sudirman kan swasta ya. Terus
Ya, SMK Sudirman kan swasta ya, bukan negeri. Kalau negeri kan memang Memang nggak boleh ya? nggak boleh. Nah, kalau swasta kan mereka sebenarnya profit juga. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oh oke, malah aman begitu. Jadi nanti keagenannya menjadi hak sekolah. Seperti itu. Mungkin ada sedikit lagi Pak, yang mungkin di luar yang Hilsi tadi. Kita kan berpikir gini, digitalisasi ini kan istilahnya yang selama ini kita lihat itu mencetak anak-anak tuh jadi individualis ya. Mereka asik sendiri dengan gadgetnya mereka sendiri. Nah, kemarin kami ada MOU dengan salah satu sekolah dasar, itu bagus sekali. Jadi mereka menanamkan akhlaknya dulu, terus kemudian memperkenalkan digitalisasinya. Kebetulan kami juga di bagian digitalisasinya untuk optimalisasi kamera HP waktu itu. Jadi nanti kita dibuatkan untuk kamera itu bagaimana kita membuat tugas dengan foto, kemudian mengambil video dan lain-lain sehingga mereka punya karya untuk dipamerkan ke orang tuanya. Namun di situ kita harus memasukkan unsur karakter dan akhlak kayak gitu. Nah, mungkin di sini iya ada soft skill yang tadi saya sampaikan juga, ada soft skill, ada hard skill yang memang diajarkan ke anak-anak, khususnya ke yang anak-anak yang di bawah SMP seperti itu. Kalau mungkin SMA udah tercetak nih bagaimana karakternya, tapi anak yang di bawah SMP itu kan mereka masih sangat butuh pemahaman. Nah, justru di situ itu juga keingintahuan mereka terhadap yang tadi konten digital itu sangat besar. Apa-apa kadang-kadang mereka bikin juga ya saya, saya bikin ini, saya bikin ini, terlepas tadi videonya masih lucu gitu dalam tanda kutip, tapi mereka sudah ada kemauannya gimana kalau kita memasukkan yang soft skill-nya tadi seperti itu. Walaupun dari sekolah mungkin sudah ada pendampingannya di situ, namun kita sebagai yang di digitalisasinya bagaimana? Kalau itu menurut saya juga kalau touching one by one nggak bisa ya. Karena sejujurnya memang kami dalam konteks di LPK ini keluar itu lebih berharap ini menjadi campaign. Artinya nanti akan ada peran partisipatif yang akan juga mengikut di campaign itu gitu. Jadi tidak menjadi pelaku utama gitu. Nah, yang kedua, kalaupun tapi tidak berarti itu juga tidak dibangun. Nah, mungkin saran saya cuma ya harus dibangunkan dalam satu channel sendiri paling gitu Om. Jadi bagaimana membuat konten yang layak anak terkait dari Broman Entertain, misalkan seperti itu. Jadi bisa seperti itu kayak YouTube Kids-nya itu loh. Nah, mungkin seperti itu, ada tutorial seperti itu. Iya, karena sekarang ini kan jujur aja yang mengkonsumsi sosmed justru kan malah banyak anak-anak yang mereka tonton mungkin belum layak gitu buat mereka atau kayak. Nah, ini kesalahan terbesarnya sebenarnya pemegang datanya. Karena memang pemegang data platform itu memang mengarahkan itu seperti itu. Aturannya TikTok boleh dipakai 16 tahun. Kan nggak boleh begitu. Bisa pakai seperti itu karena tidak ada screening dari nick gitu ya. Coba kalau mau masuk TikTok screening nomor nick gitu. Nggak bisa gitu. Oke. Itu yang buat kampanye di pendidikan begitu. Kembali ke yang SMK Sudirman tadi ya. Jadi nanti mungkin juga ada beberapa kan ada sekarang itu kurikulum prototype yang dari Kemendiknas itu. Jadi apakah nanti di SMK Sudirman itu ini tiga kurikulum tadi apakah nanti dijadikan kurikulum prototype atau kan kalau marketing online kan nanti sejajarnya dengan kelas pemasaran. Untuk yang desain mungkin kelas multimedia. Nah, konten kreator mungkin bisa di multimedia juga. Atau mungkin kalau untuk talent-talentnya bisa untuk semua sekolahan bisa, namanya gitu. Nah, nanti ini karakternya mungkin masing-masing. Apakah nanti kurikulum pilihannya mungkin ya sekolah? Apa kurikulum prototype? Apakah nanti memang masuk sebagai kurikulum tambahan, full atau tambahan atau eskul atau gimana? Nanti mungkin teknisnya di mungkin kita akan lebih menyesuaikan dari pilihannya Bu, sehingga nanti kurikulum yang akan dibangun di sini akan menyesuaikan dari pilihan itu. Kalau ini hanya dipilih ekstra, mestinya akan menjadi sangat longgar kan gitu. Tapi kalau mungkin masuk ke vokasional atau yang lainnya, mungkin pasti kita akan menyiapkan lebih padat. Gitu. Nah, ini sih pengennya kan gini Mas, anak ikut kurikulum sini. Jadi maksudnya nanti kalau sudah selesai bisa kerja di sini juga. Oh gitu. Iya. Kalau itu memang desain ya. Kalau yang di marketingnya itu nggak harus lulus. Yang di desain tadi desain. Kemarin itu sampai saya bangunkan di mana Om? Yang tower kemarin? Ngadibiro. Ngadirojo. Nguntoro Nadi ta.
Ngadi piro ya? Iya. Di piro? Heeh. Ya sekarang hanya berarti. Ngadi piro? Oh, Itu sama Wonosobo. Oh, gitu. Ya, di Wonosobo di daerah Ngadipiro. Itu ada karena daring ya Bu ya. Terus ada satu brand di sana, mantan karyawan kita yang kemudian dia jadi brand dari Candikator cabang pemasaran kita. Terus dia di rumah tuh karena anak-anak di situ juga ngumpul gitu, akhirnya diajari marketing. Nah, yang diajari ini ternyata anak-anak SMP juga. Akhirnya ini malah tak tanya kemarin ke sini anak kelas 2 SMP ini, kamu juga dapat transaksi link? Dapat Pak. Terus penghasilanmu berapa sebulan? Saya udah rata-rata 700.000 sampai 1 juta. Lah kalau kaget. Terus akhirnya tak tanya, loh Om, lagi ya kesulitan kami di sinyal Om. Akhirnya kemarin kita belikan tower. Di sana, terus itu malah jadi untuk daring juga, untuk gitu juga, sama jualan juga, gitu. Cuma aku minta sama brandsnya, tolong diawasi izin orang tua karena ini ada uang, ada unsur perdata. Nah, kemudian brand ini juga sudah meminta ke orang tua untuk pengawasan transaksi dan lain sebagainya, gitu Bu. Jadi mungkin sekolah nanti juga harus hadir dalam part itu. Nah, karena saya ngomong bahwa kalau ini di marketing besok saja mungkin bisa ada uangnya langsung gitu, beda dengan yang desainer tadi gitu. Yang dipasarkan apa aja gitu? Nanti semua rule-nya ada di Regarsport Bu. Ada tentang jersey, hijab, terus ada tentang katun kaos, produk burung, segala macam banyak. Ada stiker printing, segala macam banyak nanti. Gitu. Waduh. Oke, tadi saya menanggapi yang misalnya kelas daring seperti itu ya. Tadi kan kita menyampaikan kayak ke Karang Taruna, ke ibu-ibu PKK, misalnya untuk istilahnya pengenalan awal dulu nih, membuka wawasan dulu mereka terhadap marketing digital ini. Bisakah kita bikinkan event juga seperti itu semacam? Bisa sih, bisa Om. Bisa Bu. Jadi misalkan kayak Romoko terus ada undangan dari Karang Taruna gitu. Nanti saran kita cuma Karang Taruna buatkan Pokja Wirausaha. Pokja Wirausaha itu akan berposisi sebagai agen, maka member di bawahnya bisa mendaftar sebagai reseller. Nah, nanti agen itu akan mengisi kas Karang Taruna, resellernya akan mendapatkan penghasilannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya win-win solution. Ibu-ibu PKK pun bisa. Nanti kelompok Dawis misalkan itu jadi agennya, ibu-ibunya jadi resellernya. Nah, nanti ibu-ibu produktif, Dawisnya dapat kas sendiri, nggak perlu iuran misalkan gitu. Juga solusi Bu. Jadi mungkin kalau nanti ada satu project di Iromoko misalkan, memang entah dari Karang Taruna atau dari ibu PKK gitu, kita akan liput di John Bu. Untuk branding juga, terus berafiliasi dengan Regarsport seperti ini gitu. Dan itu akan kita istilahnya kemasannya tetap digital marketing pelatihannya itu, LPK-nya itu gitu. Jadi akan seperti itu Om. Nanti kita bisa bikin event atas nama Hilsi gitu untuk. Oke, enggak apa-apa. Santai aja kalau kami masalah nama. Iya, dalam artian gini, nanti kan memperkenalkan bahwa belajar itu butuh proses. Iya, Itu betul. gitu kan, Mas. Gagal itu wajib. Tapi sukses itu nggak mustahil gitu. Gitu loh, ya kan? Iya, betul. Jadi istilahnya saling sinergi, saling menggandeng. Gitu. Jadi nanti mungkin ini semua segera dicatat ya Om ya. Nanti kalau segera koordinasikan. Tadi ke SMK ada plotting di 3. Nanti setelah memang arahnya memang kurikulum mutlak ya. Nah, nanti segera siapkan. 1 minggu kemudian saya sudah dapat reportnya. Oh. Ya di situ gitu Bu. Kalau di sini saya mainnya cuma 1 minggu Bu. 1 minggu itu udah ada reportnya. Berarti asumsinya seharusnya paling lambat itu kita sudah sowan ke SMK dengan semua istilahnya preview acara segala macam itu Lebaran lah, Lebaran puasa lah gitu. Puasa masuk betul Bu? Puasa Masuk ya. Jadi 2 hari. kita berharap pasca Lebaran sudah bisa, atau di tahun baru, pelajaran baru, atau pasca Lebaran lah, itu sudah sebenarnya sudah.
Kalau marketing mungkin bisa mendahului ya. Karena kalau marketing itu meskipun libur kan tetap bisa jalan. Cuman modal HP. Bahkan bisa mengundang alumni juga. Gitu. Alumni bisa diundang dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terbatas dengan yang terkait di SMK saja. Itu yang ke SMK ya Om ya. Terus nanti yang di Eromoko itu nanti yang dipilih apa Bu program paketnya? Siap. Nanti saya diskusikan dengan teman-teman Oke. di sana, sama yang teman-teman LPK juga nanti bisa kami. Mungkin yang tadi yang kayak jadi isi ke minimal nanti proyeknya Eromoko dulu lah. Itu bisa jadi. Kalau yang di Eromoko ini, walaupun di SMK nanti juga pasti akan ada liputan dari John Underground ya. Nanti kalau di Eromoko ini juga akan khusus diliput karena kita memang brandingnya untuk benar-benar ke masyarakat Mungkin itu. coba saya ngobrol juga sama Pak Danang, Pak Camatnya kalau bisa langsung ambil di Karang Taruna Kecamatan kan bisa mengambil dari tiap-tiap desa itu biar konkret. Oke, seperti itu. Monggo saya nanti ngikut saja. Gitu. Jadi nanti kan teman-teman yang LPK yang lainnya kan menyebar di 25 kecamatan. Kalau misalnya nanti Eromoko sukses, nanti tinggal kita agendakan di kecamatan yang lain. Iya. Karena itu jadi 2023 itu nanti skemanya akan gini. Ada jumlah reseller di jaringan itu yang akan ditarget pada ratusan ribu orang. Itu akan collect data user seluruh Indonesia. Memasukkan data user ke sistem. Lalu agennya itu akan collect produk. Jadi akan menawarkan produk untuk masuk ke sistem. Agennya cari produk, resellernya cari user. Nah, akan ditemukan di satu sistem gitu. Itu yang kita pakai. Gitu. Nah, makanya ini kerjanya bareng-bareng, udah nggak bisa sendiri ya. Kalau dulu kita diam-diam karena oke semuanya bisa produk. Agen kita ada targetnya ada 6.000 orang. Agen itu targetnya 6.000 orang yang dia akan collect produk. Terus kalau reseller itu targetnya 600.000 orang yang dia akan collect user. Jadi artinya nanti ada user yang terintegrasi di satu sistem. Jadi mau produk apapun ditawarkan seharusnya ini menjadi pasar tunggal gitu. Gitu. Berarti yang tadi disampaikan masalah UMKM itu masuk ke situ ya? Untuk segera menyiapkan diri masuk ke sistem karena pasar sedang kita bentuk intinya gitu. Collect produk tadi sekaligus sama maintain. Iya, jadi collect produk itu gini. Agen akan cari di tempatnya masing-masing ya. Ini yang dari Sumsel, ada yang dari Kalimantan. Dia akan nyari itu produk di situ apa. Kemudian dia akan tanya berdasarkan istilahnya kuesioner di sistem. Pemilik produk, ya produknya jenisnya kuliner, handcraft, segala macam. Terus bisa metode pengiriman nggak? Bisa dan lain sebagainya. Lalu dia akan di bawahnya itu proses produksinya seperti apa akan dibuatkan sistemnya dari sini. Nah, nanti tinggal login aja pakai. Nah, nanti tutorialnya semua dari sini. Gitu. Seperti itu. Karena jumlahnya banyak, mestinya juga programnya harus banyak gitu loh. Ini kita sedang mengumpulkan programmer. Kecepatan ya. Iya, gitu. Programmer. Gitu. Kalau ada yang alumni terus memang mau daftar ke kelas programmer kita nggak apa-apa Bu, juga gitu ditawarkan. Gratis Bu. Kalau yang di LPK itu juga harus setelah lulus dari tingkatan SMA gitu. Masih sekolah belum? Yang apa? Yang masuk ke LPK-nya. Iya harus. Karena harus lulus. Karena masa usia kerja Bu. Nanti kalau di bawah kena. Mungkin kemarin saat Pak Budi dan teman-teman kemarin ke LPK juga sudah saya sampaikan bahwa jika ada teman-teman itu yang setelah lulus, baru lulus ataupun sudah 2-3 tahun lulus dan belum dapat pekerjaan atau bagaimana, itu bisa untuk mendaftar di tempat kita. Selain untuk meningkatkan teknis serta ilmunya juga, mereka pun juga pasti akan nanti bisa menjual karya-karya mereka. Yang di LPK itu apa aja Mas? Bidangnya? Programnya, untuk programnya sendiri sama hal yang sudah disampaikan sama Pak Jim tadi. Cuman untuk di khusus yang saya pegang sendiri itu ada di desain grafis. Ada desain grafis itu ada yang lari ke desainer, ada yang lari ke layouter, terus ada nanti yang lari ke Promin Entertainment itu.
Terus ada yang nanti dipersiapkan untuk reseller designer. Nah, seperti itu juga. Konten kreator semua ya. Ya, kita ini bisanya jalan dulu lah. Sama seleksi nggak tuh? Gimana? Sistemnya seleksi. Sama Sistemnya untuk saat ini enggak sih, jadi dari yang nol juga mau Diterima. tadi 5 tadi ya? Ya. Oh enggak, itu sambil jalan. Yang yakin tadi loh, yakin. Oh iya, kalau yang penting dia daftar sendiri tidak diantar, Iya. si tombol. Yang penting minat, yakin, udah kita jalan. Kita nggak pernah menolak orang, kecuali memang terbatas, kayak programmer gitu, itu memang terbatas. Berapa lama itu? 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan kelas itu seharusnya sudah bisa masuk ke pabrik. Bu. Hari kerja. Di Sampai saat ini di 6 6. hari kerja, Ah. untuk waktunya di 4 jam. 4 jam. Per sesi. Tapi kalau pertumbuhan bisnis sedang growth, Bu, seminggu bahkan 2 hari dipaksa ke sistem langsung. Dipaksa ke sistem langsung bisa. Karena kadang itu kayak kemarin terjadi ledakan kebutuhan desainer. Terpaksa ya. Percepatan. Iya, akselerasi. Salah. Namanya itu remedi. Berpaket C. Kalau di sekolahan kan remedi itu sekali 1 tahun udah bahaya banget, Bu. Kalau di kita itu remedi sehari sekali itu baru dianggap baik. Remedi sehari sekali itu baru dianggap paling baik. Iya. Itu udah standar sekarang lah. Standar itu. Jadi kalau nggak pernah remedi, dol, personal fall pasti gitu. Ya memang itu karakter yang kita bentuk. Jadi kita lebih melihat itu anak itu sebenarnya menemukan passion aja belum tentu di depan itu mereka benar. Iya. Saya sebenarnya programmer banyak yang ditemukan dari dia itu operator pressing. Dia daftarnya operator pressing, tahu-tahu setelah kita lihat sambil diwawancara, di observasi, ternyata jadi programmer hari ini. Ada yang anak itu letaknya di admin gitu. Tahu-tahu keluar dari entertain. Nah, seperti itu beda-beda, Bu. Jadi kita menemukannya by waktu ya. Proses itu ya. By waktu. Om Wahyu ini termasuk tahun berapa Om masuk? Saya 2017. 2017. Angkatan desainer ke berapa? Saya masih di angkatan kedua. Angkatan kedua. Iya. Oh, dulu juga siswa ya. Kalau dulu sih ada pembelajaran juga. Tapi biasanya bukan kelas, Iya. periode angkatan gitu. Periode angkatan. Gitu, periode angkatan. Karena kita buka agak sedikit banyak itu mulai Om Wahyu ini. Biasanya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Oke gitu Pak Joko. Lebih ke teknis mungkin. Iya. Pokoknya mintanya harus teknis langsung ya. Saya memang Aku kan dari mak comblang, jadi kudu dia kudu hasilnya sisan. Ngajarnya itu. nanti bisa menyesuaikan Bu ya. Nanti teknisnya aja nanti. Kalau di kita mungkin karena tempatnya nggak memungkinkan, untuk kapasitas tempat dan alat juga nggak memungkinkan, mungkin kita bisa ke sana Bu. Nanti kalau marketing nanti ada session pasti ketemu dengan saya dulu. Jadi mungkin di matrikulasinya pasti 1 jam 2 jam itu pasti dengan saya, baru nanti sisanya ke anak-anak gitu. Pasti gitu. Oke, begitu. Om Dimas ada masukan? Sudah. Monggo Bu, masih ada? Cukup ya? Oke. Begitu. Terima kasih untuk waktunya hari ini, sore hari ini Bu, Bapak Ibu semuanya. Kita berharap ini nanti besok segera teknis biar langsung konkret ya. Sudah banyak yang berwacana di luar sana. Kita berlomba dengan wacana ini. Kalau ya itu seharusnya menjadi kultur, dan kami berharap memang Regarsford itu konsisten untuk sekali ngomong besok harus do action gitu. Nggak pernah jangan ngomong terus pokoknya gitu. Selalu ya. Kayak gitu ya Om, 1 minggu setelah ini ada progres. Kemarin sudah sempat kita bicara ini, tapi jangan lagi terhambat di masalah MOU PKS, itu menjemukan. Oke gitu ya, prinsipnya niatnya baik. Jadi kalau teknis bolehlah dimodifikasi, gitu ya. Persiapan lebih dipersingkat lah gitu. Bukan birokrasi kita ya. Pak Jokowi. Tapi tetap kita harus disupport Om, Pak D, 100% ya. Iya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga semuanya berkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.